Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Muhi ya. Biasa saya di sini akan membahas apa itu penyakit asam lambung dan sensasi-sensasinya. Oke, di sini saya sudah mencatat beberapa sensasi yang saya alami ketika saya terserang penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Ya, jadi diantaranya ada beberapa yang membuat sangat mengganggu sekali keseharian saya, sehingga saya biasanya untuk beraktivitas pun sangat sulit ya, bahkan untuk sekedar pergi mengajar pun sangat kerepotan dengan adanya sensasi ini ya. Jadi di sini saya sudah tulis beberapa sensasi yang sering muncul ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Yang pertama itu meriang. Sebetulnya badan kita ini tidak panas ya, tidak panas, tapi seperti meriang. Jadi yang dialaminya itu adalah seperti merasakan kedinginan atau kebulusan bahasa Sundanya ya. Ya, padahal kalau kita cek suhu tubuh itu normal sekitar 35 sampai 36, sekian. Yang kedua ada tenggorokan mengganjal. Nah, kalau tenggorokan mengganjal ini biasanya ada asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan ya. Jadi hati-hati. Jadi bukan hanya tenggorokan saja yang bisa dilukai, ini bisa menyerang semua bagian yang ada di saluran tenggorokan. Seperti apa? Bisa ke telinga, bisa berdenging, bisa ke mata juga, bisa menimbulkan efek buram. Jadi penglihatannya ini menjadi buram ya. Kemudian yang paling sangat menjengkelkan itu yaitu keringat dingin ya. Nah, keringat dingin ini terjadi kalau di saya ya, selama pengalaman saya itu keluar ketika saya telat makan. Jadi kalau seumpamanya saya ini makan setiap 3 jam sekali ya, kemudian saya telat menjadi 4 jam, jadi ketinggalan 1 jam. Nah, otomatis itu bisa mengeluarkan keringat dingin ya. Itu hanya untuk saya. Biasanya kalau untuk yang lain juga kan beda-beda ya. Keringat dingin yang lain itu keluarnya kalau yang biasanya beda-beda, enggak semuanya sama. Kemudian ada lagi hidung tersumbat. Ini terjadi biasanya di malam hari ketika kita bangun tidur ya, atau mau tidur. Tidak pilek tapi hidungnya tersumbat ya. Walaupun sekuat mungkin kita keluarkan itu si kotorannya itu atau si air ingusnya itu tidak akan pernah keluar karena memang tidak ada ingusnya. Kita tidak pilek tapi hidung kita mampet gitu kan, tersumbat seperti ada ingusnya ya. Jadi biasanya ini terjadi ketika malam hari ketika kita sedang beristirahat. Kemudian ya, yang kelima itu sakit di bagian dada kiri dan dada kanan. Ya, seperti kita kayak kita ditusuk pisau aja pokoknya. Kiri dan kanan itu berpindah-pindah ya. Jadi kadang-kadang 10 menit ada di sebelah kiri ya. Kemudian sudah reda nih. Kemudian 10 menit ada di sebelah kanan. Jadi tidak selalu di bagian tertentu, itu bisa pindah-pindah. Kadang-kadang ada di belikat sakitnya di belakang kayak tusuk pisau gitu kan. Kemudian ada lagi yang keenam yaitu sakit pinggang. Nah, ini sakit pinggang ini ketika saya mengalami penyakit asam lambung atau GERD ini sangat lama sekali ya. Maksudnya sampai berbulan-bulan kan. Ya. Yang menjadi suatu persoalan sebetulnya ketika kita punya penyakit GERD dibarengi dengan anxiety. Nah, ini jadi yang ada di pikiran kita itu selalu pemberitaan negatif ya. Kenapa? Karena ketika kita sakit pinggang dan kita memiliki anxiety, yang ada di pikiran kita, wah, jangan-jangan saya kena penyakit ginjal ya. Jadi kalau radang ginjal itu kan maksudnya ketika kita memiliki gejala penyakit ginjal, itu yang sering sakit itu adalah bagian pinggang.
di bagian pinggang gitu kan. Kemudian kalau emang jika kita memiliki gejala penyakit ginjal dari air urinnya aja ketika kita mengeluarkan air seni itu sudah beda. Jadi beda warna dan banyak busanya gitu kan. Jadi buihnya itu lebih banyak. Nah, untuk penyakit asam lambung ini berbeda sekali ya. Jadi kadang-kadang ada gitu kan selama sebulan, ntar hilang nih, hilang. Nanti ada lagi. Ketika asam lambungnya kambuh nanti ada lagi. Dan itu terus-menerus seperti itu sampai kita jika belum sembuh, maka sakit pinggang ini akan selalu ada. Ya. Kemudian ada mata blur. Nah, mata blur ini biasanya ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Ya, jadi si katupnya itu longgar, ya, naik ke kerongkongan, melukai esofagus, kemudian melukai tenggorokan. Di tenggorokan ini banyak saraf-saraf yang berhubungan dengan kepala, ya, seperti saraf di telinga, kemudian saraf di mata, dan saraf di bagian hidung. Bahkan bisa jadi, ya, jangan salah, kan sekarang sedang corona. Biasanya kalau umpamanya kita kehilangan penciuman atau anosmia, ya, itu bisa jadi dari asam lambung, dan itu saya rasakan. Ya, waktu itu saya diruqyah, ya, ini berbagai cerita saja ya, diruqyah sampai mengeluarkan asam lambung berplastik-plastik itu kan oleh guru saya yaitu Ustadz Ajat, berplastik-plastik. Kemudian setelah diruqyah dan mengeluarkan asam lambung, berganti hari saya hilang penciuman atau disebut dengan anosmia kalau bahasa kedokterannya, ya. Itu sampai penciuman hilang, indera perasa pun yang ada di lidah saya tidak merasakan apa-apa. Ya. Saya periksakan ke dokter dan dokter mendiagnosa saya waktu itu, Bapak kena corona. Sedangkan kalau dari hasil rapid test saya negatif, ya. Nah, dengan bersikukuh dokter itu menyarankan saya, merujuk saya ke rumah sakit besar. Silakan Bapak tes PCR atau swab, ya, di rumah sakit ini gitu kan. Ya. Nanti hasilnya silakan beritahu ke saya, dan ini saya kasih surat rujukan. Saya tidak mau, ya. Kenapa? Karena yang saya rasakan ketika saya belum diruqyah itu maksudnya saya tidak apa-apa, saya normal-normal saja, ya. Waktu itu ketika asam lambung keluar sampai banyak banget, nah di situ berganti hari akhirnya penciuman dan indera perasa saya akhirnya hilang. Nah, sempat panik juga waktu itu, akhirnya saya melakukan isoman di rumah, ya, dengan istri, ya, selama 2 minggu. Alhamdulillah lambat laun, ya, sering memakai saran-saran dari teman, memakai inilah memakai itulah, akhirnya normal kembali, ya. Kemudian ada lagi telinga berdenging, ini sama kaitannya dengan mata blur, ya. Jadi di daerah sekitar kepala ini banyak saraf-saraf yang berhubungan dengan panca indera, ya. Makanya kalau saraf sudah terkena panca indera, maksudnya saraf-saraf panca indera ini ketika kena asam lambung ini sangat hati-hati, ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan penyakit LVR, ya, yang berhubungan dengan dokter spesialis. Kemudian ada kesemutan atau kebas, ya. Ini berpindah-pindah sama, ada di tangan kanan, di tangan kiri, kemudian di kaki kanan, di kaki kiri, dan semuanya. Kemudian ada lagi sensasi yaitu mual atau muntah. Nah, mual ini yang saya rasakan ketika saya sedang telat makan, ya. Jadi kalau telat makan pasti saya muntah, ya. Pasti saya mual, ya, dibarengi dengan keringat yang enggak enak atau keringat dingin, ya. Kalau saran dari senior saya Kang Rohimat, ini biasanya mual ini, atau kalau kamu istilahnya telat makan kemudian kamu mengalami mual, itu penyakit lambung kamu katanya masih taraf ringan, dalam artian tidak berbahaya katanya. Ya, saya syukur alhamdulillah waktu itu dikasih tahu oleh Kang Rohimat senior saya, ya. Kemudian ada lagi yaitu keleyengan, ya. Jadi keleyengan ini sama
Ketika asam lambung naik ke kerongkongan, ini bisa melukai saraf-saraf yang ada di kepala. Kemudian ada lagi yaitu kedutan. Kedutan ini sering saya rasakan ya, biasanya di tangan, kemudian di kaki, di otot bicep nih, yang otot tricep juga ada. Kemudian di bagian lambung sering ya. Jadi kayak gerak-gerak begitu ya. Pokoknya aneh lah, bisa pindah-pindah. Kalau kita berpikir negatif biasanya sering menebak, wah jangan-jangan kita ini dikerjain sama orang gitu kan. Intinya yang berbau mistis lah gitu kan. Kemudian ada lagi kembung ya, ini sering sekali. Biasanya kembung ini kembung ini biasanya sering dirasakan oleh penderita dispepsia fungsional ya. Sekali lagi saya tekankan, kembung ini sering dialami oleh penderita dispepsia fungsional. Jadi dispepsia fungsional ini sama sekali tidak ada radang, tidak ada luka, namun ada kejadian-kejadian aneh di sekitar pencernaan kita ya. Ya, makanya kalau orang yang punya dispepsia fungsional ini, maaf nih, sering buang angin atau sering buang angin gitu kan, atau kentut gitu kan. Makanya jangan aneh ya. Ya, sama-sama, pokoknya intinya kalau dispepsia fungsional sama organik itu sama-sama harus diobati. Ada lagi yang kemudian yaitu perasaan tidak enak atau melayang. Ya, ini sering dirasakan oleh orang yang memiliki dispepsia fungsional. Makanya dispepsia fungsional itu kenapa lama sembuhnya ya? Biasanya orang yang memiliki penyakit dispepsia fungsional pasti memiliki anxiety ya. Itu aja. Pokoknya kalau orang yang mempunyai penyakit dispepsia organik, ketika tidak memiliki anxiety, itu cepat sembuhnya. Dengan resep dokter aja dalam waktu jangka berapa menit, berapa hari saja biasa sembuh. Kalau dispepsia fungsional itu kalau anxiety-nya masih ada atau kecemasannya masih ada, itu lama sembuhnya ya, walaupun obat dari mana yang mahal-mahal gitu kan, dari rumah sakit atau dari spesialis penyakit dalam, kalau anxiety-nya masih ada itu biasanya lama sembuhnya. Kemudian ada jantung berdebar. Kalau jantung berdebar ini biasanya bukan hanya diderita oleh penyakit dispepsia fungsional, tapi ada juga diderita oleh penyakit dispepsia organik. Kemudian ada sensasinya yaitu mencret ya. Jadi mencret ini karena emang lambungnya tidak benar mencernanya, banyak sari-sari makanan yang tidak bisa dicerna ya. Akhirnya apa? Akhirnya yaitu terjadilah mencret ya. Makanya kalau orang punya penyakit lambung itu sering mencret walaupun tidak makan sambal. Karena kalau bahasa kita ya, lambungnya itu lagi error ya. Jadi sulit untuk mencerna ya. Lambat tahun juga pasti ada kesembuhan. Kemudian biasanya muka pucat kurang darah ya. Muka pucat kurang darah ini itu biasanya ada sama seperti gangguan di bagian lambung ya. Kemudian yang terakhir yaitu cepat capek. Kalau cepat capek ini biasanya itu dipengaruhi oleh sistem kerja lambung yang tidak maksimal ya. Kenapa? Karena di bagian di dalam organ lambung ini ada organ yang bisa memproduksi glukosa ya. Jadi yang bisa memproduksi istilahnya makanan ini bisa menjadi gula. Nah, gula ini bisa menjadi tenaga untuk tubuh kita ya. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti kita sambung lagi. Salam sehat dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kemudian share, komen juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.